Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prakarsa Selena dengan NPM 22120111375. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia pada mata kuliah metode penelitian saya dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari proposal saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Latar belakang masalah. E-commerce merupakan aktivitas jual beli secara daring yang memanfaatkan jaringan internet dan telah berkembang pesat di Indonesia, menyediakan berbagai layanan kebutuhan sehari-hari hingga pembayaran tagihan. Kemudahan akses di mana saja dan kapan saja serta peningkatan pengguna mendukung toko-toko untuk memperluas jangkauan konsumennya. Konsumen cenderung memilih e-commerce karena variasi produk, perbedaan harga, dan promosi menarik, meskipun risiko seperti penipuan dan kebocoran data pribadi tetap ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keamanan dan data konsumen menjadi sangat penting. Selanjutnya ada permasalahan. Di sini saya menarik dua permasalahan besar. Yang pertama ada apa saja regulasi yang ada di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen di e-commerce, dan yang kedua bagaimana praktik perlindungan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pelaku e-commerce di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang ada di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam sektor e-commerce. Yang kedua adalah mengkaji dan mengevaluasi praktik perlindungan data pribadi konsumen yang diterapkan oleh pelaku e-commerce di Indonesia serta penyesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan perlindungan hukum. Menurut Philippus M. Hajon, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah tindakan semena-mena. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum yang mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan dan pemberian perlindungan hukum ini, diperlukan adanya suatu tempat yang dapat mewadahi penerapan perlindungan tersebut. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka dari data pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai informasi yang benar dan faktual yang bisa dijadikan landasan dalam suatu kajian. Sementara itu, pribadi diartikan sebagai seseorang sebagai individu. Pada pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Data pribadi dijelaskan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diartikan sebagai data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka dari konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata konsumen Inggris Amerika atau konsumen Belanda. Secara harfiah, kata konsumen adalah lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan konsumen sebagai pemakai atau konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Akan tetapi definisi ini memiliki kelemahan karena tidak mencakup mengenai konsumen itu sendiri. Padahal seharusnya konsumen juga harus dilindungi seperti badan hukum atau badan usaha. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari transaksi e-commerce. Perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah bagian dari gaya hidup yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring dimanapun. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan e-commerce adalah perdagangan yang transaksi yang dilakukan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen serta kebijakan pemerintah lainnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup kajian terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal akademik, opini, dan opini. Sumber hukum tersier seperti kamus juga akan membantu untuk menjelaskan istilah dan memberikan konteks tambahan. Berikutnya ada sumber dan jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan objek penelitian seperti 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. 2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Ini mencakup berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum dan pendapat ahli hukum. Yang terakhir adalah bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Ini meliputi hasil penelitian, artikel dari dan sumber lain yang seperti ilmiah dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin mengajukan saran, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zahra, KM Dana juga waktu 37. Nah, jadi tadi kamu udah nyebutin tentang ikan, kayak peraturan gitu. Aku mau ngasih saran juga sih, selain perlindungan hukum yang udah disebutin tadi itu, menurut aku akan lebih baik kalau ada peraturan yang udah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan e-commerce pada saat ini. Itu aja sih. Baik, terima kasih